Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Iva Safira, SPD, MPD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Ilmu Pendidikan Alam. Dalam kesempatan kali ini, spesialisasi mata kuliah yang saya ajarkan yaitu materi pembelajaran IPA. Video kali ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi atau yang lebih dikenal dengan PDD UKT PT Sertifikasi Dosen tahun 2023. Dalam video kali ini menjelaskan tridharma dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah materi pembelajaran IPA. Adapun metode dalam bentuk pengajaran ini yaitu DIA atau Direct Interaction Assessment sesuai dengan indikator yang diberikan dalam sertifikasi dosen tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ajarkan yaitu materi pembelajaran IPA dengan bobot SKS 3, di mana 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Dan mata kuliah ini biasanya diberikan pada mahasiswa pada semester 4. Adapun substansi dalam materi perkuliahan kali ini yaitu mata kuliah ini berisi terkait tentang konsep-konsep dasar IPA, pembelajaran IPA, dan integrasi konten IPA dengan metodologinya. Materi IPA-nya yaitu meliputi metode ilmiah, materi dan perubahannya, gaya dan energi, makhluk hidup, dan proses kehidupan bumi dan alam semesta. Adapun capaian lulusan yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai tentang konsep dasar materi pembelajaran IPA. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dari perkembangan pembelajaran IPA. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai teori pembelajaran IPA serta mengaplikasikannya dalam kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Pada mata kuliah ini terdiri atas 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan pertama dengan bahan kajian yaitu berupa metode ilmiah, dengan capaian kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu menguasai metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah dan aplikasinya dalam pembelajaran. Sedangkan untuk pekan kedua, dengan bahan kajian makhluk hidup dan proses kehidupannya, diharapkan capaiannya mahasiswa mampu mengidentifikasi makhluk hidup, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, serta mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan. Pada pekan ketiga, dengan bahan kajian makanan sehat, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi fungsi organ pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Sedangkan pada pekan keempat, materinya yaitu terkait dengan sains dan teknologi, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi manfaat sains dan teknologi bagi manusia. Pekan kelima yaitu dengan bahan kajian gaya, diharapkan mahasiswa mampu mengemukakan jenis-jenis gaya, penjumlahan gaya, dan pengaruhnya pada suatu benda yang dikenai gaya. Pekan keenam dengan bahan kajian yaitu bumi dan alam semesta. Mahasiswa diharapkan mampu mengenal berbagai benda langit dan peristiwa dalam cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Pekan ketujuh yaitu energi dan manfaatnya bagi manusia, di mana capaiannya mahasiswa diharapkan mampu mengenal berbagai bentuk energi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pekan ke-9 terkait dengan sumber daya alam dan manfaatnya, diharapkan mahasiswa mampu memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Pekan ke-10 terkait dengan pemanfaatan limbah, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengenal sampah dan cara pengelolaannya. Dan terakhir, yaitu pengadaan atau pelaksanaan praktikum mulai pertemuan pekan ke-11 sampai 15. Dan terakhir, di pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester.
Itulah tadi deskripsi tentang mata kuliah dan capaian yang akan diharapkan bagi lulusan untuk mahasiswa yang mengampu mata kuliah materi dan pembelajaran IPA. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi pekan lalu kita sudah masuk ke materi terkait dengan metode ilmiah, dan untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bahan kajian yang akan membahas tentang makhluk hidup. Di slide-nya sudah terlihat materi, yaitu makhluk hidup. Nah, ketika kalian mendengar kata makhluk hidup, apa yang terbersit di pikirannya kalian? Ada yang bisa? Oke, silakan. Menurut saya hidup itu organisme karena dapat berkembang biak. Bagus, terima kasih. Ada satu orang lagi yang bisa menambahkan apa itu makhluk hidup? Oke, silakan. Makhluk hidup adalah organisme yang mampu mempertahankan hidupnya dan dapat berkembang biak. Bagus, terima kasih. Nah, jadi makhluk hidup itu adalah suatu organisme. Nah, kita akan mempelajari diri kita karena makhluk hidup itu bagian dari manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, kita mau mengidentifikasi makhluk hidup. Jadi diharapkan setelah perkuliahan ini selesai kalian mampu mengidentifikasi dari makhluk hidup. Yang kedua, capaiannya kalian nanti di akhir perkuliahan mampu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang ketiga, ada tujuannya yaitu kalian pada akhirnya nanti mampu mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan. Nah, tadi sudah ada 2 mahasiswa yang menambahkan bahwa makhluk hidup itu adalah suatu organisme. Jadi ingat, yang perlu kalian garis bawahi adalah makhluk hidup. Makhluk hidup ini adalah organisme. Yang mana itu yang dikatakan organisme? Yang masuk dalam makhluk hidup apa saja? Ayo. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, ketiganya ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah suatu organisme. Kenapa dikatakan organisme? Karena ada yang tahu? Ketiga makhluk ini mampu mempertahankan hidupnya dari lingkungan. Mereka mampu survive. Jadi makhluk hidup yang tidak mampu survive, dia akan punah dengan sendirinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah, karena makhluk hidup adalah bagian dari diri kita, manusia, kita adalah bagian dari organisme, bagian dari makhluk hidup. Ada yang bisa menyebutkan atau kita identifikasi diri kita dulu sebagai manusia, yang mana kita merupakan salah satu bagian dari makhluk hidup. Ciri yang pertama, yang paling mudah Anda ketahui dari diri kalian apa? Bernafas. Apa buktinya bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas? Oke, menghirup oksigen. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas atau melakukan respirasi. Buktinya mana, Bu? Kalau kita memang bernafas, ada yang bisa coba angkat tangannya, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian coba hembuskan. Ada udara yang keluar? Ada yang tahu proses apa itu? Ada yang tahu proses apa itu pada saat kita melakukan proses bernafas?
menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini salah satu bukti bahwa kita sebagai manusia memiliki ciri-ciri yaitu bernafas. Kemudian ciri berikutnya, apa yang menandai bahwa diri kita ini adalah makhluk hidup? Bergerak. Coba, ada yang bisa menunjukkan mana proses bergerak dalam dirinya kalian? Kalau saya diam seperti ini, tapi tangan saya begini, apakah bergerak? Apa definisi dari bergerak? Mampu berpindah tempat. Berpindah tempat, bergerak. Kalau dikatakan berpindah tempat, berarti apakah semua makhluk hidup memiliki ciri bergerak khusus untuk berpindah tempat? Tidak. Coba tumbuhan, apakah tumbuhan memiliki ciri mampu berpindah tempat? Tidak. Tapi dia apakah bergerak? Bergerak. Jadi tidak sepenuhnya definisi dari bergerak adalah mampu berpindah tempat. Tempat yang dimaksud ini adalah dari satu proses ke proses yang lain. Jadi bukan bahwa dia yang organismenya yang memindahkan dirinya, tapi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, dipaham untuk ciri yang kedua? Oke, masuk ke ciri yang berikutnya, apa lagi? Berkembang biak. Apa yang membuktikan bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri berkembang biak? Dari satu menjadi dua. Contohnya, apa lagi? Mana buktinya bahwa kalian sebagai manusia berkembang biak? Tinggi badan. Berkembangnya tinggi badan. Apakah itu berkembang biak? Bertumbuh. Kalau berkembang biak yang mana itu? Tadi bilang temannya dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga. Ini namanya berkembang biak. Contoh paling jelas kalian, apakah kalian langsung ada? Tidak. Dari hidupnya kalian, bapak, ibu melakukan perkawinan, menghasilkan saya. Bagus, menghasilkan anakan. Ada beberapa. Kemudian anak lagi menikah, punya cucu. Ini namanya berkembang biak. Berkembang biak. Nah, kalau bertumbuh tadi, yang mana yang dimaksud bertumbuh? Yang bertumbuh dan berkembang biak. Tumbuh dan berkembang biak. Kalau berkembang biak kali itu dari sel induk menjadi ada anakannya. Tapi kalau tumbuh itu berbeda. Dia berubah dari kecil menjadi besar. Dari lahir balita menjadi anak-anak, kemudian dari anak-anak menjadi remaja, dewasa dan tua. Itu namanya ciri-ciri bertumbuh. Jadi beda berkembang biak, beda dengan bertumbuh. Kalau berkembang biak itu ditandai dengan jumlah, tapi kalau tumbuh ditandai dengan volume. Besar kecil, tinggi, rendah dan sebagainya. Oke, sampai di ciri ketiga. Ada yang tahu lagi ciri berikutnya apa yang dimiliki oleh makhluk hidup? Membutuhkan nutrisi. Ada yang tahu? Yang mana maksud bahwa manusia atau makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, manusia membutuhkan nutrisi? Ya, silakan.
membutuhkan makan dan minum. Apakah ada yang mampu bertahan hidup kalau misalnya dalam 1 minggu tidak pernah makan dan minum? Tidak ada. Kalaupun ada pasti lemas, lesu, lunglai dan sebagainya. Karena kenapa? Tidak ada asupan nutrisi, tidak ada tenaga, tidak ada yang mensuplai dari luar. Jadi kalau tidak ada nutrisi yang masuk, maka bisa dipastikan suatu makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, manusia, tidak mampu bertahan hidup. Kalaupun mampu bertahan hidup, tidak akan lama, karena metabolisme tubuhnya tidak kuat untuk menopang, karena tidak ada nutrisi sama sekali yang masuk atau asupan di dalam tubuh. Oke, selanjutnya apa lagi? Berikutnya beradaptasi. Kalian sadar tidak? Kalian ada di ruangan ini, mampu berkomunikasi dengan temannya. Itu salah satu kemampuan Anda sebagai manusia, mampu beradaptasi. Ada contoh lainnya yang bisa menggambarkan bahwa manusia atau makhluk hidup itu beradaptasi. Artinya, ketika makhluk hidup tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berarti dia akan punah, tidak bisa survive, karena tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Maka ketika kalian bertumbuh, berproses di tengah-tengah masyarakat dan kalian tidak mampu beradaptasi, sudah dipastikan kalian tidak akan diterima dengan baik oleh lingkungan. Maka salah satu ciri yang menandakan bahwa kita makhluk hidup yaitu mampu beradaptasi dengan lingkungan. Lingkungan apa saja, mau dalam suhu dingin, suhu ekstrim, dan sebagainya. Kalian sebagai makhluk hidup diberikan tubuh dengan kondisi yang sempurna agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya apa lagi? Apa? Peka terhadap rangsangan. Dan seperti apa itu peka terhadap rangsangan? Yang mana yang maksud peka terhadap rangsangan? Coba Dede, siapa lagi namanya? Iya. Ditepok temannya. Coba. Sakit. Apakah merasakan pukulan dari temannya? Nah, itu salah satu tanda yang memberikan ciri bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Atau silakan dicubit teman di sampingnya, dicubit keras-keras. Kalau dia berteriak, berarti itu menandakan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Itu untuk manusia. Tapi kalau tumbuhan peka terhadap rangsangan, putri malu. Pernah lihat putri malu? Apa yang terjadi pada putri malu? Saat disentuh akan mengucap dengan Saat disentuh, daunnya dia akan mengucap. Itu salah satu ciri yang menandakan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Sama pada kita manusia, kalau misalnya dingin, merasakan suhu yang sangat dingin, misalnya di musim hujan atau kalian ke Malino, kedinginan, secara otomatis kita akan mendekat ke tubuh kita karena merasa dingin. Itu refleks dari tubuh kita, karena tubuh kita peka terhadap rangsangan. Sama terik matahari, ketika kita berjalan di terik matahari, tiba-tiba kita mengangkat tangan atau kita berlari untuk berteduh, itu salah satu bentuk peka terhadap rangsangan. Karena kita mau beradaptasi dengan lingkungan, tapi ada bagian dari tubuh kita yang tidak mampu, makanya kita peka terhadap rangsangan. Oke, ciri berikutnya apa lagi? Melakukan ekspresi. Apa itu ekspresi? Pengeluaran sisa.
Contohnya seperti apa? Berkeringat. Ada yang pernah berkeringat? Saya. Atau ada yang tidak pernah berkeringat sama sekali? Biar lari maraton berapa kilo tetap glowing, tidak ada keringat-keringatnya. Tidak ya, semua pasti manusia mengalami sistem ekskresi. Atau ada yang makan sampai berapa bulan tidak pernah BAB. Pokoknya makan saja. Kalau tidak pernah BAB berarti sistem pencernaannya bermasalah. Karena makanan tidak mampu diproses oleh tubuh. Karena zat sisa makanan yang tidak diproduksi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Makanya makhluk hidup melakukan proses ekskresi. Oke, apa lagi? Masih ada? Oke, jadi ini adalah beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran tentang pengorganisasian makhluk hidup. Apa yang dimaksud organisasi makhluk hidup? Kenapa kita mesti mengorganisasikan, mengklasifikasikan makhluk hidup? Silakan. Organisasi makhluk hidup adalah kesatuan makhluk hidup yang tersusun atas gabungan dari semua sistem organ yang saling bekerja sama sehingga bisa terbentuk fungsi kehidupan di dalamnya. Ya, bagus. Ada yang bisa ulang lagi? Satu orang? Jadi organisasi. Pernah ikut organisasi? Nah, Bentuk apa tuh organisasi? Kelompok? Kelompok? Apa tadi? Kelompok pengorganisasian kehidupan agar terbentuk suatu fungsi kehidupan yang baik. Oke, apa struktur organisasi pertama dari makhluk hidup? Di Learning Management System, yaitu Aksara Universitas Bosowa. Nanti Ibu akan buatkan satu tools untuk kalian berdiskusi. Apakah hewan juga melakukan proses ekskresi atau tidak? Selain itu tambahan evaluasinya nanti adalah gambar berikut ini. Silakan tunjukkan yang mana gambar yang sesuai dari ciri-ciri atau pengklasifikasian dari makhluk hidup. Oke, jadi evaluasinya dikerjakan melalui LMS, Learning Management System. Untuk perkuliahan kita hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di diskusi pada forum LMS nanti. Oke? Ada yang mau disampaikan sebelum menutup perkuliahan kita hari ini? Cukup ya? Oke, baik. Beri opas dulu buat perkuliahan kita hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu pada materi selanjutnya, yaitu terkait dengan makanan sehat atau pencernaan dan zat makanan. Jadi sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sel, perlu diingat ya, sel ini adalah merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kalau ini tadi unit terkecil atau penyusun pertama dari kehidupan, tapi untuk makhluk hidup di dalam tubuh kita, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, unit penyusun pertamanya yaitu adalah sel. Baik itu secara struktural maupun secara fungsional.
susunan terkecil dari makhluk hidup adalah sel, baik itu secara struktural maupun fungsional. Setelah sel, apalagi bentuk organisasi kehidupan selanjutnya? Jaringan. Apa itu jaringan? Sekumpulan dari beberapa sel membentuk suatu jaringan. Setelah jaringan, ada beberapa lagi jaringan yang membentuk susunan tertentu untuk menjadi organ ini. Dari beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda bersatu untuk membentuk suatu organ. Organ apa saja itu yang pada manusia? Usus besar, kemudian ke anus. Nah, itu adalah organ-organ tertentu yang bekerja untuk melaksanakan suatu sistem organ atau sistem fungsi pada manusia atau pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya dari sistem organ apa lagi? Organisme. Jadi kalau sudah lengkap nih sistem organ yang mau berfungsi dalam tubuhnya, maka akan menjadi suatu organisme yang utuh. Jadi manusia yang utuh, jadi tumbuhan yang utuh karena sudah ada beberapa organ yang menyempurnakan agar membentuk suatu makhluk hidup yang utuh. Nah, setelah organisme apa lagi? Populasi. Apa itu populasi? Sekumpulan. Bagus. Sekumpulan makhluk hidup. Nah, jadi ada populasi tertentu dari makhluk hidup yang membentuk suatu komunitas. Dari komunitas lah maka terbentuk suatu ekosistem. Nah, di bumi ini ada beberapa ekosistem, kan? Nah, makanya terjadilah kehidupan ini, organisasian kehidupan yang bukan hidup kehidupan itu ditandai atau dimulai dari atom menjadi ekosistem untuk dimana ekosistem itu dinaungi oleh Nah, itulah tadi bentuk tridharma dalam bidang pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas sebagai bentuk tridharma dengan mata kuliah materi pembelajaran IPA. Pada pertemuan ketiga dengan bahan kajian yaitu makhluk hidup. Semoga apa yang saya tampilkan tadi dapat memberikan manfaat. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.